Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati dalam agama Islam. Dia adalah laki-laki pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Ia juga menjadi orang pertama yang mempercayai dan meyakini perjalanan Isra Rasulullah dan sekaligus merupakan salah satu pilar utama dalam penyebaran agama Islam. Abu Bakar dikenal karena keimanannya yang kuat, ketekunan dalam ibadah, dan ketulusan hatinya. Abu Bakar kemudian mendapat nama lainnya setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu As-Siddiq. Pada makna harfiah, As-Siddiq berarti orang yang benar atau meyakini kebenaran. Itu adalah julukan yang diberikan kepadanya oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai pengakuan atas keberanian dan kejujurannya. Gelar pemberian Rasulullah tersebut diberikan karena ia menjadi lelaki pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian ia termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya dan terkenal di Makkah. Namun, setelah mendengar ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, ia merasa terpanggil untuk mengikutinya. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Ia tidak ragu-ragu dalam mempertahankan ajaran Islam dan mempertaruhkan nyawanya dalam perlindungan dan pertahanan Nabi. Abu Bakar juga menjadi salah satu sahabat Nabi yang terbaik dan terdekat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dalam periode kekhalifahan Rasyidun. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar berperan penting dalam menyatukan umat Islam setelah terjadi perpecahan di beberapa wilayah. Dia juga memimpin pasukan dalam perang-perang yang melibatkan penyebaran agama Islam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit yang parah menjelang wafatnya. Ketika beliau sakit, istri Rasulullah Sayyidah Aisyah yang merupakan anaknya datang menjenguknya yang sedang sakit. Aisyah menyarankan ayahnya agar memanggil ahli pengobatan. Namun Abu Bakar mengaku kalau dirinya sudah diobati. Abu Bakar juga menjelaskan kalau ahli pengobatannya memperbolehkan Abu Bakar untuk melakukan apa saja. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sakit yang diderita Abu Bakar sudah parah dan mendekati kematian. Saat itu, para sahabat yang mencintainya sangat prihatin dan bersedih melihat kondisinya. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab, sahabat yang sangat dekat dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sadar bahwa ajalnya sudah dekat, ia memanggil Umar bin Khattab dan memberi instruksi padanya tentang pemakaman jenazahnya. Abu Bakar meminta agar ia dikafankan dengan kain kafan lusuh yang ia gunakan selama hidupnya. Ketika Umar mendengar permintaan itu, ia sangat terkejut dan bersedih. Ia merasa bahwa Abu Bakar sebagai khalifah yang sangat dihormati dan terhormat seharusnya dimakamkan dengan kemewahan dan kehormatan yang pantas. Namun, Abu Bakar dengan tegas menolak permintaan Umar. Ia menjelaskan bahwa kemewahan dunia tidak penting baginya lagi. Abu Bakar ingin diingat sebagai orang yang sederhana dan rendah hati di dunia ini, bukan karena kedudukannya sebagai khalifah atau kekayaannya semasa hidupnya. Setelah Abu Bakar wafat, seperti yang ia instruksikan, ia dimakamkan dengan kain kafan sederhana yang lusuh yang ia pakai sepanjang hidupnya. Pemakamannya menjadi simbol rendah hati dan kesederhanaan yang menjadi sifat terkemuka dalam kehidupan Abu Bakar. Kisah ini mengajarkan umat Islam pentingnya kesederhanaan dan rendah hati dalam menjalani kehidupan ini, serta bagaimana mengabdi sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terpengaruh oleh kekayaan duniawi. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh yang sangat dihormati dalam Islam karena kesetiaan dan ketekunannya pada Islam,
serta kemampuannya untuk memimpin umat dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kisah hidupnya memberikan pengajaran dan inspirasi bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka.